kesalahan untuk para pemula memelihara baby iguana ini adalah perawatan yang kurang. Yang dimaksud dengan perawatan yang kurang dalam segi penjemuran, pemberian pakan. Nah, untuk segi penjemuran, Assalamualaikum, welcome to Lovin Reptile 94. Teman-teman reptile lovers dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Nah teman-teman, di video kali ini gua akan membahas tentang 5 kesalahan pemula dalam merawat iguana baby. Nah di sini gua udah megang baby iguana. Nah ini baby iguana tetesan kita ya di Lovin Reptile. Nah teman-teman yang belum lihat videonya, kita udah ada ya, mulai dari telurnya menetas sampai untuk perawatan si baby iguana ini. Nah jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang 5 kesalahan ya pemula, bagi para pemula dalam merawat si baby iguana ini. Yang pertama itu pemilihan kandang yang salah. Nah teman-teman, untuk baby iguana ini ya, jangan disimpan di kandang kawat. Kenapa? Karena kalau disimpan di kandang kawat, nah itu akan rentan si kuku-kukunya ini ya nyangkut, terus akan cacat. Nah mengakibatkan si kukunya patah atau si jari-jarinya ini ya akan patah. Nah itu jadi untuk pemilihan kandang itu bagi para pemula ya harus diperhatikan. Jadi sebelum membeli si iguananya, teman-teman harus tahu dulu untuk pemilihan kandang yang baik dan benar. Nah, untuk pemilihan kandang yang disarankan oleh kita di Lovin ya. Nah, itu seperti ini teman-teman. Ini kandang tera ya. Nah, ini kandang tera. Nah, jadi ini ada apa namanya? Ada kacanya ya. Nah, kita kasih ventilasinya. Nah diusahakan kasih ventilasinya sedikit aja. Nah di antara di samping-samping sama di belakang. Nah ini apa namanya, rekomendasi dari kita untuk pemilihan kandang ya, tetap disediakan lampu UVB-nya. Nah jadi teman-teman gitu ya. Jadi untuk pemilihan kandang harus diperhatikan. Kalau misalkan teman-teman nggak ada tera seperti ini, nah teman-teman bisa menggunakan apa namanya, kontainer box yang besar ya. Jadi itu dianjurkan juga untuk menggunakan kontainer box untuk memelihara atau untuk memilih kandang si baby iguana ini. Nah yang pertama itu jangan memilih kandang itu terbuat dari kawat. Itu yang pertama. Yang kedua, kandangnya jangan terlalu pendek ya, karena si iguana ini jumpy jadi bisa loncat-loncat. Nah gitu teman-teman. Nah jadi untuk pemilihan kandang itu harus diperhatikan ya teman-teman ya. Nah yang kedua, terlalu sering dihandle. Nah jadi teman-teman, untuk terlalu sering menghandle si baby iguana ini juga nggak bagus teman-teman ya. Jadi kita kasih waktu lah atau kasih jarak lah dalam menghandle si baby iguana ini. Kenapa jangan terlalu sering menghandle si baby iguana ini? Karena baby iguana ini rentan ya ketika kita pegang-pegang atau misalkan dia kan si baby iguana ini jumpy ya. Nah ketika jumpy terus kita salah megang ekornya ya, akhirnya itu bisa menyebabkan si iguananya cacat dan akhirnya ekornya putus. Nah jadi nggak bagus ya, kita nggak menganjurkan untuk terlalu sering menghandle si baby iguana ini, karena untuk ekornya ini rentan ya teman-teman ya. Jangan sampai kita ketika menghandle dan kita salah pegang, akhirnya buntutnya bisa
putus teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman ya, jangan terlalu sering. Nah kan kayak gini tuh, dia agak jumpy, agak loncat-loncat. Nah jadi buat teman-teman jangan terlalu sering untuk menghandle si baby iguana ini. Nah yang ketiga teman-teman, kesalahan untuk para pemula memelihara baby iguana ini adalah perawatan yang kurang. Yang dimaksud dengan perawatan yang kurang dalam segi penjemuran, pemberian pakan. Nah untuk segi penjemuran itu si baby iguana ini sangat memerlukan yang namanya sinar matahari langsung. Nah jika teman-teman nggak sempet nih, nggak ada waktu atau nggak keburu, nah itu bisa menggunakan lampu UVB ya, seperti yang ada di belakang sini nih. Nah tapi kita menganjurkan dan kita menyarankan agar si iguananya sehat terus makannya lancar, itu lebih bagus daripada lampu UVB adalah dijemur secara langsung di sinar matahari teman-teman. Nah terus dalam segi perawatannya, dalam segi makanan. Nah untuk segi makanan si baby iguana ini kita harus memberikan beberapa asupan yang bagus ya. Nah biasanya yang baby iguana ini kita berikan kangkung, biasanya dia suka kangkung, terus sawi hijau, toge juga dia suka, terutama untuk buah-buahan, buah pepaya ya. Nah untuk pemilihan itu harus diperhatikan, pemilihan pakan, terus cara pemberian pakannya itu juga harus diperhatikan. Nah dan untuk memberikan makan pada baby iguana ini kita harus bervariasi ya teman-teman. Jadi jangan cuma satu macam kita diberikan, contoh kangkung terus. Nah diusahakan kita untuk dalam pemberian pakan bervariasi agar dia cepat gemuk, cepat besar teman-teman, gitu teman-teman. Nah jadi harus diperhatikan ya dalam memelihara atau merawat si baby iguana ini. Yang keempat, jangan pilih salah iguana, atau jangan sampai salah ketika beli iguana. Nah teman-teman, kebanyakan kan ketika orang ingin membeli iguana itu yang anteng, yang jinak, yang kalem. Nah memang sih kita nggak menyalahkan yang seperti itu, tapi kita menganjurkan untuk dalam memilih baby iguana ini, kita lihat dulu dalam memilih baby iguana harus yang agresif, yang aktif maksudnya teman-teman ya, yang aktif. Jadi itu saran dari kita dalam membeli baby iguana ini, diusahakan membeli yang aktif itu. Nah yang kelima teman-teman, jangan digabungkan si baby iguana ini dengan reptil lain. Nah pernah ya saya melihat di beberapa reptil yang lain mungkin ya, itu si baby iguananya digabungkan dengan contoh baby panana, terus banded dragon dan reptil-reptil lainnya. Nah karena kan si baby iguana ini ya, si iguana ini berbeda dengan mereka gitu dalam segi makanannya ya, meskipun beberapa ada yang sama lah makanannya, tapi kita tidak menganjurkan untuk disatukan dengan reptil lain, karena bisa mungkin nanti salah satu dari mereka bisa saling menyakiti, saling melukai gitu teman-teman. Jadi teman-teman dalam memelihara si baby iguana ini kita harus perhatikan ya, jangan sampai 5 kesalahan itu dilakukan oleh teman-teman. Nah jadi sebelum memelihara si baby iguana ini, sebelum merawat, kita harus tahu dulu karakternya, terus harus tahu dulu jenisnya, harus tahu dulu settingan kandangnya, harus tahu dulu pakannya apa, dalam pemberian pakan, terus cara perawatannya bagaimana, penjemurannya bagaimana, itu kita harus perhatikan teman-teman. Jadi jangan cuma kita asal beli, tapi kita nggak tahu kedepannya kita harus merawatnya seperti apa ya. Jadi untuk teman-teman 5 kesalahan itu jangan dilakukan. Nah diusahakan dalam pemeliharaan si baby iguana ini kita harus benar-benar yang pertama konsisten, terus harus fokus dalam merawat si baby iguana ini gitu, karena baby iguana itu rentan mati ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan cara perawatan si baby iguana ini. Nah ini ada baby iguana ya, ini green iguana teman-teman, ini green iguana tetesan kita sendiri nih.
Nah, teman-teman mungkin yang udah melihat video kita yang lain ya, video-video kita yang lain itu si indukan ini ada di atas teman-teman ya, ada di atas, si emak dan bapaknya ada di atas teman-teman. Nah, ini alhamdulillah kemarin kita yang netes itu 12 ekor teman-teman. Nah, ada yang satu yang unik di si baby iguana ini, itu ekornya itu 90 derajat teman-teman ya, jadi bengkok lah. Nah, di next video kita akan bahas tentang si baby iguana yang buntutnya 90 derajat. Makanya jangan lupa di follow Instagram kita di Lopinep54, dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe agar channel kita bisa berkembang. Dan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya seputar hewan reptil, seputar pemeliharaan, pakan, dan lain sebagainya, teman-teman bisa DM di Instagram kita ya di Lopinep94 atau ditulis di bawah sini di kolom komentar. Nanti kita akan sharing bersama-sama, kita akan tuker pengalaman tentang perawatan iguana atau tentang perawatan reptil-reptil lainnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman, bagi para pemula yang ingin memelihara atau merawat si baby iguana ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyayangi, bisa memperhatikan si reptil peliharaan teman-teman dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Salam satu hobi, salam reptil lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.